Dakwah dulu, Pak. Maka sahabat mengatakan, kami belajar iman dulu, summa ta'alam al-Quran, setelah itu baru kami belajar Al-Quran. Hari ini kasir ilmu banyak, mafi amal. Amal tak ada. Kenapa? Iman lemah. Bapak pikir orang yang mencuri tak tahu hukumnya mencuri haram? Tahu. Bapak pikir, ibu pikir orang yang berzina hari-hari dia tidak tahu hukumnya zina? Dia tahu. Orang yang mencuri itu, yang korupsi, koruptor itu kadang tamat pesantren, Pak. Hafal Quran dia kadang. Kenapa kita terbalik, Pak? Kita belajar Quran dulu, baru belajar iman. Bahkan belajar Quran, tapi tak belajar iman. Nah, ini usaha atas iman yang mau kita jelaskan, Pak. Alasan Allah katakan kita sebagai khaira umat, umat yang terbaik. Nah, Pak. Jadi untuk memudahkan tamsilan ya, guru saya mengatakan, biar kamu paham ya, apa beda Rasulullah SAW dengan nabi-nabi terdahulu? Apa beda kita dengan umat terdahulu? Kalau saja nabi-nabi terdahulu, mereka seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku. Rasulullah SAW seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku. Kepada siapa? Allah. Da'i itu mengajak manusia kepada Allah. Kalau ngajak manusia kepada manusia itu bukan da'i, Pak. Itu jurkam, Pak. Ya. Kalau mengajak manusia kepada dirinya, nah itu dajjal, Pak. Ya, kalau ada orang datang ke sini, Pak, Bapak ikut saya nanti Bapak selamat. Nah, itu hati-hati, Pak. Itu pasti ante-antenya dajjal. Ya. Saya datang ke sini bukan untuk memperkenalkan diri saya kepada Bapak Ibu, nggak penting. Bapak nggak perlu tahu dari Sulaiman itu orang mana, anak siapa, kerjanya apa, itu nggak penting. Informasi-informasi yang tidak meningkatkan iman itu, ya, nggak ditanya juga nanti dikubur kan. Orang mana dari Sulaiman, nah, itu ditanya. Tapi saya datang ke sini mau menceritakan tentang kibriyallah, kebesaran Allah, supaya jamaah semua kenal dengan Allah. Ya. Jadi ternyata dulu yang berdakwah cuma nabi-nabi saja, kaumnya cuma ibadah saja. Jadi nabi-nabi buat usaha dakwah. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Laila wan nahar, malam dan siang. Cuma 82 orang yang ikut. Bapak. Namun Rasulullah SAW dari hari pertama dapat wahyu. Umur 40 tahun. Jadi Rasulullah itu dari umur 25 tahun, setiap tahun berkhalwat di Gua Hira. Bapak pernah pergi haji umrah ya? Nanti pergi. Ya. Napatilas perjalanan Nabi ke Jabal Nur itu. Subhanallah, Pak, itu tinggi, Pak Gunawan. Dan Nabi SAW setiap tahun mengasingkan diri berkhalwat di Gua Hira 40 hari setiap tahun. Nggak usah ditanya juga kenapa 40 hari, nanti panjang lagi penceramah kita, Pak. Ya. Sampai umur 40 tahun, di suatu malam bercahaya itu gua, Pak. Ternyata malaikat Jibril datang. Ketakutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril langsung berbisik di telinganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Nah, itu pertama wahyu itu, Pak. Maka Nabi katakan, aku tak pandai membaca. Nah, dipeluk Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat yang turun pertama itu hadirin.
Nabi SAW ketakutan dan menghafal itu 5 ayat sambil berlari. Jadi menghafal Quran yang terdahsyat itu bukan dengan membaca apa, tapi dengan ditalkinkan, dengan diperdengarkan. Maka banyak kita lihat anak-anak kecil belum bisa baca tapi sudah hafal Quran. Karena didengarkan oleh ibunya dari bayi, dari dalam perut ibu, ibu dalam posisinya ngaji terus. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW sampai di rumah, siapa yang pertama disampaikan kabar ini? Ibunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Rasulullah SAW menceritakan tentang kejadian di Gua Hira tadi. Dan Ibunda Khadijah sudah menunggu hari itu. Karena sebelum melamar Rasulullah, Ibunda Khadijah sudah dapat kabar dari pamannya Waraqah bin Naufal, itu Muhammad akan jadi Nabi. Jadi Ibunda Khadijah itu sudah tahu tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah SAW. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi langsung datang kepada sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar mendengarkan 5 ayat ini tentang wahyu ini, langsung berlari menjemput teman-temannya. Dan esok hari Sayyidina Abu Bakar sudah mengislamkan 9 orang. Kita sudah puluhan tahun jadi orang Islam, sudah berapa orang kita Islamkan, Pak? Datang kepada sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Ali pun masuk Islam. Datang kepada khadimnya Zaid bin Harithah. Zaid pun masuk Islam. Dan semua langsung menjadi dai tanpa diperintah. Mereka Allah berikan yufaqihu fid din, kefahaman akan perkara agama. Bahwasanya kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus disampaikan. Paham nggak Pak? Jadi Rasulullah SAW sebelum perintah dakwah turun kepada umatnya, itu para sahabat sudah paham, Pak, bahwasanya agama Islam adalah agama dakwah. Hah? Dakwah adalah ummul fardu, ibu dari segala amalan. Dakwah adalah perintah awal dalam Islam. Jauh sebelum sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Jauh. Sebelum haramnya khamar. Dakwah dulu, Pak. Maka sahabat mengatakan, kami belajar iman dulu, summa ta'alam al-Quran, setelah itu baru kami belajar Al-Quran. Hari ini kasir ilmu banyak, mafi amal. Amal tak ada. Kenapa? Iman lemah. Bapak pikir orang yang mencuri tak tahu hukumnya mencuri haram? Tahu. Bapak pikir, ibu pikir orang yang berzina hari-hari dia tidak tahu hukumnya zina? Dia tahu. Orang yang mencuri itu, yang korupsi, koruptor itu kadang tamat pesantren, Pak. Hafal Quran dia kadang. Kenapa kita terbalik, Pak? Kita belajar Quran dulu, baru belajar iman. Bahkan belajar Quran, tapi tak belajar iman. Nah, ini usaha atas iman yang mau kita jelaskan, Pak. Alasan Allah katakan kita sebagai khaira umat. Umat yang terbaik. Nah, Pak. Jadi untuk memudahkan tamsilan ya, guru saya mengatakan, biar kamu paham ya, apa beda Rasulullah SAW dengan nabi-nabi terdahulu, apa beda kita dengan umat terdahulu. Kalau saja nabi-nabi terdahulu, mereka seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, Rasulullah SAW seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Paham nggak? Kalau nabi-nabi terdahulu, ya, yang didakwahkan oleh mereka cuma untuk ibadah saja. Tapi kalau urusan dakwah, Nabi Musa alaihissalam punya 40 orang pembantu dalam dakwahnya, namanya nakib. Mereka bukan nabi. Tapi dia boleh berdakwah, tapi dengan satu syarat, dia harus menghafal dulu Taurat. Kalau dia tidak hafal Taurat, tidak boleh ikut dakwah. Nabi Isa alaihissalam itu memiliki beberapa orang murid namanya Hawariyun. Dia harus hafal dulu Injil, baru boleh berdakwah. Kalau tidak hafal, tidak boleh berdakwah. Paham nggak Pak ya? Nabi-nabi terdahulu seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, Rasulullah SAW seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Yang mana 1000 mesin ini bisa mencetak 1000 mesin lagi?